Selamat datang kembali di Klikin Indonesia bersama gua Wicak. Kali ini kita lagi berada di rumah yang luasnya 1000 meter persegi, bangunannya 450, cuma satu lantai. Ini istimewa banget, harganya juga reasonable. Let's go! Seven days and 7 hours since I last heard your voice. I know that you felt like you didn't have the... Jadi kalau kita hitung nih dari sini sampai ujung sana, lebar mukanya 40 meter. 40 meter, panjang ke belakangnya 25 meter dengan luas bangunan 450. Ini memang dari luar kelihatan ya rumah lama, tapi semuanya masih terawat dengan baik. Bahkan di bagian atapnya, gentengnya tadi kulihat juga pakai drone, semuanya masih rapih sekali, semuanya oke. Oke, sekarang kita ngebahas dulu nih bagian depannya dulu sama kompleknya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kompleknya juga enak, adem. Ini juga bagian depan rumahnya banyak pohon-pohonnya, ini pohon palemnya. Terus juga nggak terlalu rame, nggak terlalu berisik. Dan lokasinya ini berada di daerah Pangkalan Jati, Cinere. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa langsung searching aja Pangkalan Jati Cinere. Ini salah satu lokasi yang enak banget karena ketika kita ke depan sini langsung ketemu sama lapangan golf dan masih deket dari Jakarta. Paling cuma 5 menit udah masuk Jakarta. Terus kalau mau ke Simatupang, kemana aja, ini masih dalam jangkauan dan enak posisinya. Sekarang kita masuk ke dalam sini. Jadi semuanya dibikin pagarnya tinggi ya teman-teman ya. Dinding dan pagarnya tinggi sehingga lebih aman, lebih secure. Terus kompleknya juga adem seperti yang gue bilang tadi. Nah ini kita masuk ke dalam. Kita langsung disambut sama ada area parkir mobilnya, carportnya. Ini cukup buat 2 mobil. Terus di bagian dalam juga masih ada garasi yang juga cukup 2 mobil. Dan ini ketika kita sudah di dalam lebih kelihatan lagi rumahnya. Ini tipikal rumah-rumah mewah, mungkin udah berumur, udah lumayan lama lah ya, udah rumah mewah yang lama. Seperti yang gue bilang, semuanya masih termaintain dengan baik. Cuman sebelum kita ngebahas ini, ternyata aku memperhatikan, kalau kita lihat nih dari sono, jadi ada satu bagian dinding rumah ini, yang seperti sopi-sopi, ini seperti ciri khas rumah mewah zaman dulu ya. Jadi dia dibikin segitiga, terus ada ukir-ukirannya di atas itu, memberikan kesan lebih mewah lagi dari si rumah ini. Cakep sih. Dan kalau yang di depannya sini, ini adalah area teras yang memang dibikin sepanjang itu. Nah, ketika teman-teman berada di sini, kalian bisa punya sebuah teras yang cukup panjang dan ini enak banget kalau kita nikmati nih. Coba kita bawa kopi di sini pagi hari, sambil menikmati taman kita tuh yang luas sekali. Wah, asik banget sumpah. Buat teman-teman yang serius silahkan langsung kontak aja WhatsApp-nya klikin.id atau cek Instagram kita. Ada listingan lengkapnya di profil kita, lokasinya di mana, harganya berapa, semuanya ada di situ. Kalau ada yang mau titip jual juga boleh banget, cek aja ke Instagram kita atau WhatsApp langsung ke nomor yang ada di bawah sini. Oke, sekarang kita bahas lagi ini bagian depannya. Nah, ini kan pintu utamanya double door. Sebenarnya akses pun ada 2, ada yang dari sini, dari pintu utama, sama yang dari garasi tersebut. Si garasi ini dia punya akses ke dapur kotor, ke area ART, ke area cuci jemur, dan ada satu akses juga langsung masuk ke area ruang keluarganya. Terus aku juga mau mention dulu sebelum kita masuk ke dalam. Ini kalau kita lihat dari sini ada bagian-bagian yang ditonjolin dari si rumah ini, dibikin bentuk setengah heksagon. Ini masing-masingnya adalah kamar. Pasti teman-teman tahu tuh tipikal rumah mewah yang lama. Ada kayak nuk-nuknya gini, terus bisa dibikin untuk tempat duduk-duduk santai sambil melihat ke pemandangan di depan. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, aku mau house tourin dulu. Bukan house tour sih ya, garden tour. Karena ini halamannya memang cukup luas dan ternyata nyambung sampai belakang sana. Ini, wah enak banget, bisa menanam segala macam jenis tanaman. Ini tanaman-tanaman hias, ada bunga-bungaannya. Terus ini ada mangga. Wah, tuh. Udah mulai berbuah nih kecil-kecil nih. Wih. Jadi tetap bisa kita bercocok tanam. Buat yang hobi nih, hobi bercocok tanam, ini rumah cocok juga buat kalian. Dan dengan lokasi yang masih dekat sama Jakarta. Yuk kita lanjut ke sini. Tuh ada tanaman hiasnya lagi. Ini ada apa? Serai ya Mas Jagat ya. Dan ini ada jambu, pohon jambu komplit. Nah sini, ini emang rumahnya asik banget. Satu lantai aja, tapi bener-bener luas. Sehingga bisa punya taman yang luas juga. Nih kita masuk ke sini. Tada, selamat datang di kebun singkong, kebun pisang. Bahkan ada pisang tanduknya tuh gede banget tuh, udah bergelantungan gitu. Yang sini juga ada singkong-singkong, ini belakang sana.
asik banget. Dan ini juga kita dari sini bisa kelihatan ya, ada nuk-nuk kecil kayak gini. Ini dikasih jendela-jendela sehingga dindingnya itu tidak polos-polos doang, tapi ada perpaduan dari aksennya. Ini juga dikasih profil-profil, kan cakep banget nih, bikin kesannya mewah. Cuman memang sudah seiring berjalan waktu, kayu-kayu jatinya ini udah mulai memudar ya warnanya ya. Perlu di finishing ulang, perlu di retouch ulang biar lebih terkesan baru gitu. Dan di ujung sini ternyata ada satu akses juga masuk menuju taman di tengah dari rumah ini. Bisa lewat sini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam rumahnya. Kita akan explore di dalamnya seperti apa. Let's go. Terus kalau teman-teman perhatiin, di sini untuk kusen-kusennya semua pakai kayu jati. Kayu jati bener-bener awet ya. Walaupun sudah termakan waktu, dia kondisinya masih bagus sekali. Dan ini kalau yang bagian sini kan dia nggak langsung terpapar sinar matahari maupun hujan. Makanya finishingnya masih cakep nih. Kalau yang tadi di area taman udah terkena sinar matahari sama hujan, warnanya pasti akan sedikit berbeda. Tapi masih oke sih, tinggal di retouch sedikit. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini double door-nya luxury, klasik dengan ukir-ukiran ini. Biasanya kalau yang bikin ukir-ukiran gini, orang-orang Jepara nih, cakep-cakep kalau mereka bikin ukiran dari kayu jati. Ini bener-bener rapi banget. Sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi ketika buka pintu, tidak langsung ketemu ruangan karena ini area transisi aja, area foyer. Ruangan besarnya ada di sini. Kita disuruh belok dulu. Dan selamat datang di ruang tamu dari rumah ini. Jadi singkat cerita, ini gue mau cerita dikit. Kenapa rumah ini dijual? Rumah ini memang masih sangat terawat sekali, cuman ownernya mau pindah ke rumah yang lebih kecilan. Dan ini mungkin akan diteruskan kepada calon-calon pembeli yang lagi menonton channel kita. Siapa tahu ada yang cocok. Ini oke banget. Nih, kita di ruang tamunya ini disambut sama sofa-sofa yang cukup besar. Ini ruangannya juga cukup luas ya. Bahkan sofa-sofa sebesar ini pun masih terasa sangat lega dengan ada chandelier-nya. Dan kalau kita perhatiin detail-detail dari rumah ini, terkesan mewahnya itu dari salah satunya ini. Ini kan plafonnya dibikin up ceiling, bikin beberapa step kan, naik dia ke atas. Tapi lagi-lagi list-listnya ini semuanya pakai kayu jati dan ada cerminan, dan ada cerminnya, ada ukir-ukirannya. Ini buat teman-teman yang suka sih pasti bakalan teman-teman harus survei deh kesini ngelihat. Dan ini juga dikasih karpetnya yang seukuran cukup luas, cukup besar, sehingga tidak terasa karpetnya yang kekecilan. Ini udah perfect banget sama si ruangan ini. Terus juga kalian bisa lihat ada koleksi-koleksi lukisannya. Tapi nanti kalau teman-teman beli rumah ini, tidak semuanya dapat furniture-nya. Jadi ada beberapa nanti yang akan dipilih sama owner, ada yang beberapa yang ditinggal. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Dan ini kita ke ruangan keluarganya. Tapi sebelum kita masuk ke ruang keluarganya, ternyata kita disambut sama gawangan, sama arch ini. Lagi-lagi pakai kayu jati, ukirannya masih bagus sekali, finishingnya masih bagus sekali untuk yang di interior nih. Jadi emang dulu tuh kan kayu jati jadi salah satu komoditas ya untuk bahan material rumah yang mewah. Karena harga juga masih terjangkau. Kenapa sih rumah-rumah zaman sekarang mungkin sudah tidak terlalu banyak pakai kayu jati? Karena harganya sudah semakin mahal, barangnya sudah semakin langka. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini rare find sih menurutku. Dan ini sekarang kita masuk ke ruang keluarganya yang juga nggak kalah luas. Ini dari sini ke sini 10 meter, sini ke sininya 6,5 meter. Jadi total untuk area sininya aja sekitar 65 meter persegi. Pun masih lengkap semua dengan interior yang cantik semuanya dari kayu jati. Di atas, di bawah sini, ini pemilihan furniture-nya juga udah oke banget. Jendela-jendelanya juga besar-besar dan kusennya semuanya lagi-lagi dari kayu jati. Barang-barang antik semua nih yang ada di sini, koleksinya owner. Ini tapi nanti teman-teman kalau beli rumah seperti yang aku bilang tadi, tidak semuanya include. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke area taman yang berada di bagian belakang dan tengah dari rumah ini. Ini pun masih sangat luas ya di belakang sini ya. Yuk ikut ke sini yuk. Jadi ini dibikin satu area terbuka aja. Jadi bagian atasnya ini terbuka aja tapi ditutup sama paranet biar nggak terlalu terik. Jadi enak banget kita kalau di sini bisa menikmati udara di sekitaran Cinere, sekitaran Pangkalan Jati ini, karena di sini juga masih sangat fresh. Kalau kita lihat dari drone, di sekitar sini tuh banyak banget pepohonan, tapi tetap masih kelihatan area perkotaan di Jakarta masih terjangkau sekali secara jarak. Terus di situ juga kelihatan ya, ini ada pintu dan jendela itu nyambung ke area kamar masternya.
Terus selain itu kalian juga bisa melihat ada akses itu menyambung ke taman yang berada di samping tadi, dan akses juga di sini. Ini menyambung ke area servis untuk ART-nya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam sini. Ini teras bagian belakangnya, sementara ini jadiin tempat berkaryanya, tempat hobinya owner untuk berolahraga, untuk nongkrong, sama untuk melukis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam lagi. Dan aku juga lupa bilang, jadi rumah ini tuh terpisah jadi 2 area. Yang situ area-area privat untuk beristirahat karena ada kamar-kamar, total ada 4 kamar. Dan yang area sini area untuk publiknya, area komunal. Jadi kita lanjut nih ke sini. Itu kan tadi ruang tamunya. Oh ya, ini juga ada jam antik nih ya, cakep banget nih. Jadi ketika jam 3 tadi bunyi teng teng teng. Wih, cakep sih. Nah, ya, maaf ya, salah fokus teman-teman. Sekarang kita lanjut ke area diningnya. Ini juga area diningnya cukup luas dan semuanya ada akses ke jendela yang menghadap ke bagian luar. Sehingga ruangan di sini itu tidak gelap. Ini kita nyalain aja karena memang biar lebih apik ya, biar terlihat keren gitu loh pas dinyalain, pas di videoin gitu kan. Karena memang dengan dinyalain kayak gini kan jadi lebih terlihat ya mewahnya. Terutama ada chandeliernya kan di tengah-tengah sini. Terus oh ya, ini ruang diningnya cukup besar juga, dan seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk finishing lantainya semuanya pakai marmer dari luar tadi sampai ke dalam. Paling pengecualian di area garasinya. Garasinya ini masih dirapi nih teman-teman. Jadi dia punya akses ke sini, ke garasi dari dining. Terus selain itu juga ada akses menuju dapurnya. Dapurnya berada di belakang sini. Ini dapur bersihnya karena di situ nanti ada dapur kotornya. Ini semuanya ditaruh di sini. Ini yang teman-teman akan dapat kalau beli rumah ini, dapur seperti ini, letter U di sininya. Terus di sini ada top table yang keliling nih sampai sininya. Dan semuanya pakai finishing kayu nih, cakep banget. Dan ada koleksi-koleksinya dari owner. Oke, ini untuk dapurnya. Kita lihat lagi dulu. Ini area dapur kotornya. Ya, untuk ART bantu bersih-bersih. Terus di sini juga ada satu ruang lagi. Ini sih ruangan untuk storage gudang. Oke. Nah, aku juga pengen nunjukin dulu nih ke teman-teman sampai belakang sini sampai kelar. Jadi itu tadi kan garasi. Ini untuk masaknya ART ada di sini. Terus di sini ada tangga spiral untuk menuju ke atas kalau mau ngecek ke toren atau perlu jemur di atas. Tapi di sini sih udah cukup banget juga kalau untuk cuci jemur ya. Sini ada ruang-ruang lagi jemurannya, dan di belakang situ ada ruangan untuk ART. Di belakang sini ada kamar tidur dan kamar mandinya untuk ART. Kamar mandi. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam rumahnya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke area private-nya, area kamar-kamar tidurnya. Ini sebelum kita ke area sini, kita ketemu sama satu kamar tidur dulu dan kamar mandinya. Ini kamar mandinya, oke banget, rapi banget nih. Masih sangat clean sekali. Semuanya bener-bener terawat di bagian dalamnya sini. Ini untuk ukuran kamar mandinya 2,5 meter ke sini, 2 meter ke sini. Komplit ada toilet, wastafel, dan showernya. Showernya pun dibikinin ada shower boxnya. Rapi sekali. Ini aku suka sama ini teman-teman. Ternyata ini kan pakai keramik ya dindingnya ya. Ini di sini ada yang motif-motifnya kayak gini. Motifnya bunga-bunga. Cakep. Nah, untuk kamar tidurnya kita bisa melihat satu yang ada di sini. Ini kamar tidurnya ukuran 4 meter dari sini ke sini, 4,5 meter ke sini. Dan ini adalah nook yang tadi ku bilang kelihatan dari luar. Dia bener-bener bentuknya setengah heksagon seperti ini. Cakep. Untuk barang-barangnya nanti akan dirapihkan ketika teman-teman beli rumahnya yang di sini. Oke? Masih ada satu area lagi, teman-teman. Nih. Ketika kita di sini ketemu sama satu lounge yang cukup besar. Yang di sini saat ini dijadikan area bekerjanya owner di sini. Terus di sini ada sejadahnya juga, bisa dijadikan ruang sholat karena memang secara ukuran cukup luas. Dari sini ke sininya tuh 6 meter, sini ke sininya sekitar 6 meteran juga. Terus di bagian sininya juga masih ada lorong nih, satu lorong yang menghubungkan antar kamar. Karena di sini juga ada kamar tidur lagi. Sini satu, dan sini tadinya ada kamar mandinya yang untuk menghubungkan kedua ruang ini, tapi sekarang ditutup aksesnya dari yang sini aja. Kita lihat yang sini. Ini juga area kamarnya masih sangat luas. Hanya sedang ada barang-barangnya dari owner aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kamar masternya. Ini rumah memang masih dihuni, tapi kalau ada yang serius bisa langsung dikosongkan, bisa langsung dikondisikan lah pokoknya. Ini kamar masternya benar-benar luas sekali. Ini area ruang tidurnya aja 6x6. Bener-bener luas banget. Dan ini juga ada lemari-lemarinya lah ya. Terus untuk
Di sini juga masih ada satu area bisa buat nonton TV seperti ini. Ini sekitar 3 kali 4 meteran dan masih ada satu kamar mandinya lagi di dalam sini. Kamar mandinya pun cakep sekali. Nih, di sini ada glass blocknya sebagai pemisah antara area kering dan area basahnya di situ. Oke, jadi gitu teman-teman house tournya. Seperti yang ku bilang dari tadi di awal itu udah worth it banget. Lokasinya juga berada di Pangkalan Jati. Ini deket banget kalau mau ke Jaksel, ke Fatmawati. Paling kalau naik mobil 10-15 menit udah nyampe. Jadi buat teman-teman yang serius minat sama rumah ini silahkan langsung kontak ke clickin.id. Ada WhatsApp-nya, ada Instagram-nya, ada TikTok-nya. Yuk cek di situ ya. Dan kalau yang mau titip jual juga boleh banget. Langsung aja kontak ke WhatsApp juga boleh. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.